dari sekalian, mari kita masuk ke hadirat-Nya, mendekat kepadanya, yang membawa sukacita. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Kau terbesar, bagimu segala pujianku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, terutama kepada jemaat Sion Alta yang saya kasih. Di pagi yang indah ini mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal,
Karena dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Maksud dari ayat ini adalah bagaimana Tuhan menyuruh kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur dalam keadaan kita berkelimpahan, mengucap syukur pun dalam keadaan kita kekurangan ataupun dalam sebuah masalah. Namun dalam kita menghadapi kehidupan ini tidak mudah kita untuk bersyukur. Mungkin saat kita sedang berkelimpahan kita mudah untuk bersyukur. Namun saat kita dalam masalah, saat kita dalam kekurangan, apakah kita bisa mengucap syukur? Di ayat yang sebelumnya dikatakan ayat yang ke-17, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Maksudnya tetaplah berdoa. Kita hanya bisa bersyukur dalam segala hal saat kita senantiasa berdoa. Saat kita hidup dalam doa, saat kita selalu berdoa dalam setiap waktu, kita akan mendapatkan rasa syukur itu. Di ayat yang ke-16 juga dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi saat kita berdoa, kita akan beroleh sukacita. Sukacita yang daripada Yesus sendiri. Makanya di ayat yang ke-19 juga dikatakan, janganlah padamkan roh. Yaitu artinya jangan padamkan api Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui doa-doa kita, melalui ucapan syukur kita kepada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita selalu bersyukur. Mari kita selalu menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Makanya kita perlu yang namanya Roh Kudus. Perlu yang namanya urapan yang baru setiap hari. Perlu yang namanya pengurapan dari Roh Kudus setiap hari. Bukan cuma hari ini, namun setiap hari kita memerlukan Roh Kudus. Kita memerlukan baptisan Roh Kudus. Karena apa? Karena setiap kehidupan kita memerlukan yang namanya pimpinan. Pimpinan dari siapa? Dari Roh Kudus itu sendiri. Saat kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, saat kehidupan kita dituntun oleh Roh Kudus, kita akan bisa selalu mengucap syukur. Kita akan bisa selalu bersyukur dalam situasi, dalam keadaan apapun Bapak Ibu Saudara Tuhan. Makanya hari-hari ini, di hari 10 doa ini, mari kita sama-sama benar-benar meminta kepada Tuhan Roh Kudus. Kita meminta baptisan roh itu. Kita meminta pembaharuan Roh Kudus di dalam kehidupan kita setiap hari. Saya pun sebagai hamba Tuhan selalu meminta Tuhan, selalu perbaharui roh-Mu dalam kehidupan kami hamba-hamba Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu hati, bersatu untuk meminta Roh Kudus mengurapi kehidupan kita, meminta Roh Kudus untuk selalu senantiasa memimpin kehidupan kita Bapak Ibu Saudara Tuhan. Marilah kita memulai hari-hari ini, setiap hari mulai hari ini sampai hari-hari ke depan dengan pengucapan syukur. Apapun yang kita lewati, itu Tuhan izinkan, Tuhan pasti berikan kekuatan. Walaupun dalam keadaan senang, keadaan susah, Tuhan selalu ada berserta kita. Karena Roh Kuduslah yang tinggal di dalam hati kita. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk selalu bersyukur. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur Tuhan. Biarlah kami semakin hari Engkau urapi dengan Roh Kudus yang baru. Engkau urapi dengan urapan yang baru Tuhan. Engkau pimpin kami dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Agar kami dapat menjadi contoh bagimu Tuhan. Agar kami dapat menjadi saksimu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya sepanjang hari ini dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.